Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini adakah temannya yang tidak masuk? Coba dilihat dulu kiri dan kanannya. Naila. Ada Naila. Naila? Kemana ya Naila? Apakah belum datang atau tidak masuk? Ada yang tahu kabarnya Naila? Tidak. Ada ya? Oke, tidak tahu. Nah, anak-anak sekalian, untuk menambah keberkahan kita, sebelum kita belajar, hari ini ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Pada saat berdoanya khusyuk, tidak sambil bermain apapun. Kemudian adabnya diangkat kedua tangannya sambil menundukkan kepala sejenak ya. Oke, pada saat berdoa tidak boleh sambil berteriak-teriak. Supaya apa? Supaya baiklah, karena itu merupakan adab kita kepada Tuhan. Oke. Baik anak-anak, adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, hati dikhusyukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditulillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi, hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan apa yang hendak kita pelajari. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya hari ini ada yang masih ingat kita hari ini belajar apa ya? Waalaikumsalam. Masuk Naila. Silakan duduk. Oke, kenapa Naila jadi terlambat? Oke, baik. Ya sudah, duduk dengan tenang saja dulu ya. Selamat siang Naila. Siang, Bu. Gimana kabarnya Naila hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Naila sudah istirahat? Sudah. Sudah jajan? Sudah. Sudah kenyang berarti perutnya ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, Naila, kira-kira Naila tahu nggak kenapa Naila ibu ajak ngobrol berduaan aja di sini? Mungkin karena tadi Naila terlambat. Mungkin. Sekarang Ibu Evi mau tanya. Menurut Naila, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak baik ya. Oke. Nah, jadi Naila sebenarnya di sini terlambat itu sebenarnya semua orang pasti pernah melakukan, ya kan? Tidak datang tepat waktu. Tapi Naila sudah sering terlambat kan? Iya, artinya ada batas toleransi ya nak ya. Ketika kita sudah sering kali terlambat datang ke sekolah, nah ada batas toleransinya. Tapi Ibu Evi di sini tidak menyalahkan Naila ya. Ibu Evi di sini mencoba membantu Naila untuk mencari solusinya. Gimana caranya supaya Naila tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah sekarang Ibu Evi meyakini kalau misalkan Naila terlambat datang ke sekolah itu pasti Naila punya alasan. Kira-kira apa tuh nak? Boleh diceritakan mungkin ke Ibu? Alasan Naila terlambat sekolah itu karena Naila tidurnya larut malam. Kan biasanya ada itu kan sukanya main kan tuh malam-malam. Jadi sampai dia capek dulu baru bobo. Nah kalau Naila sudah ngantuk, adanya belum capek, nah, jadi gantian jaganya gitu, Bu. Oke, jadi Naila sering kali tidur larut malam ya, karena harus menjaga adik tadi ya. Oke. Selain itu, Naila biasanya bangunnya jam berapa? Kalau yang paling sering itu jam 5.30, Bu. Jam 5:30. Begitu bangun tidur, apa yang langsung Naila lakukan biasanya? Yang langsung Naila lakukan itu bereskan kamar terlebih dahulu. Sholat subuh dulu ya. Sholat subuh dulu. Terus?
Nah, terus nyiapin perlengkapan sekolah, menyetrika baju. Nah, setelah menyetrika baju itu beres-beres sedikit lah. Paling kadang ruang tamu sama meja makan. Nah, habis membersihkan itu tuh kan kalau kada salah selesainya beberapa menit lah. Nah, setelah selesai itu Naila langsung mandi. Nah, selama Naila mandi itu Umi masak. Kalau Naila sudah selesai mandi, masakan itu sudah siap di atas meja makan tuh nah. Iya. Nah, jadi setelah makan itu, setelah makan kan, nah sebelum makan itu sudah pasang kaos kaki, pasang baju, tas, kerudung. Iya, kalau melihat pengaturan waktunya Naila, harusnya sih tidak terlambat datang ke sekolah, ya Naila ya. Kalau misalkan ini perjalanan Naila dari rumah ke sekolah itu sekitar berapa menit, Nak? Kalau menitnya ya, 30 menit. Sekitar 30 menit. Naila ke sekolah naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Tapi jalannya mulus aja atau ada gunung-gunungnya, naik turun gunung apa gimana? Kebanyakan tanjakannya, Bu. Oh, kebanyakan tanjakannya. Oke. Tadi Naila berangkat ke sekolah itu jam berapa? 7:06. 7:06. Kita masuk sekolah jam berapa, Nak? Jam 7:30. 7:30. Sementara Naila waktu di perjalanan itu tadi 30 menit, ya kan? Berarti dapat dipastikan Naila datang terlambat ke sekolah kalau misalkan Naila berangkatnya lewat dari jam 7, ya kan? Oke. Nah, sekarang Ibu Evi mau tanya lagi, Naila masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Oke, coba apa Disiplin aja? waktu. Nah, itu tahu disiplin waktu. Nah, Naila meyakini nggak kalau misalkan nih sebagai seorang manusia nilai kedisiplinan itu diperlukan dalam diri kita? Perlu dan yakin, Bu. Oke, yakin. Menurut Naila, kalau misalkan orang yang disiplin itu, utamanya disiplin waktu ya, itu orang yang baik nggak? Baik, Bu. Baik ya, oke. Nah, sekarang karena Naila sudah meyakini kalau nilai kedisiplinan itu perlu ada di dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Naila tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Karena kan terlambat datang ke sekolah itu sama saja dengan tidak disiplin waktu, ya kan? Nah, kira-kira gimana caranya tuh? Caranya tidur jangan larut malam, bangun lebih pagi lagi, dan menyiapkan perlengkapan serta seragam sekolah lebih awal. Oke, sama tadi berangkat ke sekolah kalau bisa jam berapa tuh, Nak? Kalau bisa jam 6:30, Bu. Yang penting tidak lewat dari jam 7 ya, karena tadi perjalanan kan berapa menit tadi? 30 menit. Ya, oke, baik. Nah, karena di sini Naila, kira-kira Naila akan memulai hal tersebut dari kapan? Mulai dari besok, Bu. Mulai dari besok ya? Benar ya, dari besok ya. Ibu Evi nanti akan lihat apakah Naila besok sudah mulai melaksanakan apa yang Naila jabarkan tadi itu, cara-caranya supaya Naila tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, nah karena Naila sudah meyakini kalau nilai disiplin itu perlu ada di dalam diri, Naila tadi juga sudah tahu ya kan apa yang harus Naila lakukan supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Kemudian Naila juga sudah meyakini di dalam diri bahwa besok nih Bu Evi, Naila tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. Maka sampai sini Ibu anggap permasalahan ini selesai ya. Tinggal kita lihat nanti besok Naila apakah Naila konsisten melaksanakan hal itu atau tidak, gitu ya. Nah, jadi sekarang Naila boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, Nak. Hari ini sudah berkenan mengobrol dengan Ibu Evi. Silahkan kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat hari ini Ibu Evi minta kalian untuk mengumpulkan apa ya? Semuanya ada bawa? Ada ya? Ibu Evi mau mengumpulkan dong, mau kalian mengumpulkan
Lofi ada, kelompok Naila juga ada. Kelompok Zaki mana? Tinggalan. Yang bawah siapa? Zaki. Yang bawah Zaki. Waduh. Terus bagaimana? Kan sudah dijanji hari ini mau membawa hasil karya realisasi Sirangan di sini. Kelompoknya ada 3. Oke, berarti di sini baru ada 5 kelompok yang kumpulkan ya. Yang ketinggalan ada kelompok Zaki, kemudian Rashifa, lalu Dani, Kamalia dan juga Alika. Oke. Selamat siang Zaki. Iya, Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini Zaki? Baik. Alhamdulillah. Zaki tadi sudah jajan? Sudah istirahat ya? Berarti perutnya sekarang udah kenyang, sudah bertenaga, ya kan? Oke, alhamdulillah. Zaki, kira-kira Zaki tahu nggak kenapa Zaki Ibu ajak ngobrol berduaan di sini? Tidak. Oke. Tadi kan pada saat Ibu Evi di kelas, Ibu kan mengumpulkan kain sasirangan, ya kan? Terus tadi kelompok Zaki apa? Ada nggak kainnya? Nggak ada. Kenapa jadi nggak ada? Ketinggalan. Yang bawa siapa? Yang bawa Zaki. Oke. Nah, Zaki sebenarnya di sini Bu Evi tidak menyalahkan Zaki, ya. Artinya orang kalau misalkan ketinggalan tuh pasti karena lupa, ya kan? Karena lupa. Tapi di sini sebenarnya Ibu Evi pun pernah lupa. Orang lain juga pernah lupa. Semua orang juga pernah lupa, ya kan? Sama tugasnya. Walaupun sudah dijanjikan kan kemarin ya, sudah dijanjikan kalau hari ini dikumpulkan. Nah, tapi di sini walaupun Ibu Evi tidak menyalahkan Zaki, Ibu Evi malah di sini ingin membantu Zaki mencari solusinya supaya Zaki tidak sering lagi tertinggal tugas. Zaki sering kan tertinggal buku biasanya kan. Hari ini tertinggal kain sasirangan, ya nggak? Oke. Nah sekarang Zaki ketinggalan itu punya kebiasaan tertinggal peralatan sekolah, terus tertinggal kain sasirangan kayak tadi ya tugas kelompoknya. Itu pasti Zaki punya alasan kan? Kira-kira kenapa nak? Apa yang membuat Zaki itu seringkali ketinggalan tugas, ketinggalan alat tulis gitu? Coba ceritakan ke Ibu. Gimana? Bangunnya terlambat. Lihat mata Ibu Evi nak, santai saja. Ibu kan ngajak ngobrol. Terus makannya enggak banyak. Bangunnya terlambat. Terus makannya sedikit. Oh, jadi makan sedikit itu mempengaruhi ingatan gitu ya? Oh, gitu. Bangunnya biasanya jam berapa memangnya? Jam 7. Wow. Sementara kita harus masuk sekolah jam berapa? Masa jam 8? 7:30 bel berbunyi. Biasanya Zaki 7:15 sudah di sekolah ya? Nah, kalau misalkan memasukkan alat tulis gitu ke dalam tas itu biasanya pada saat kapan Zaki? Pagi. Oh, oke. Baik. Nah, sekarang Zaki, Ibu Evi mau tanya. Zaki kan lihat kan di dalam kelas kita tuh ada papan keyakinan kelas, di mana waktu awal kelas 4 kita sudah menyusun keyakinan kelas itu ya kan, berdasarkan aspirasi pendapat kalian. Nah, Zaki masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Nah, terkait dengan Zaki yang suka tertinggal tadi, kita meyakini kalau apa? Kalau misalkan tugas itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya ketika diberikan tugas, Zaki harus bawa tugas itu kembali ke sekolah, dikumpulkan ya loh sesuai dengan waktu yang disepakati. Ya nggak nak? Oke. Nah sekarang Ibu tanya lagi, Zaki meyakini nggak kalau misalkan nih orang yang punya tanggung jawab di dalam dirinya itu adalah orang yang baik? Salah satunya tadi bertanggung jawab membawa tugas ke sekolah, dikumpulkan ke sekolah tepat waktu. Meyakini hal itu?
Oke, menurut Zaki perlu ada nggak di dalam diri kita sifat tanggung jawab tadi? Mahgut tuh apa artinya? Iya. Iya, perlu. Dan Zaki meyakini? Iya. Iya, oke. Nah, sekarang Ibu Evi mau tanya lagi. Karena tadi Zaki sudah meyakini, ya kan? Kira-kira nih Zaki, Ibu mau tanya, bagaimana ya caranya supaya Zaki tidak apa ya, ketinggalan tugas atau ketinggalan alat tulis atau peralatan sekolah yang lain gitu. Nah, karena kan tadi ketertinggalan tugas dan lain-lain itu kan salah satu ciri orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Nah, kira-kira apa yang harus Zaki lakukan? Disiapin malam. Betul, disiapkan malam hari. Terus apa lagi, Nak? Tadi bangunnya berarti Bangunnya agak susun. bangunnya lebih pagi lagi ya kan? Lebih cepat, bangunnya lebih cepat. Terus peralatan sekolahnya disiapkan pada saat malam hari. Betul. Kira-kira nih Zaki, Ibu mau tanya lagi. Karena tadi sudah tahu Zaki kan apa yang harus Zaki lakukan nih. Supaya Zaki tidak tertinggal lagi peralatan sekolahnya. Kira-kira Zaki akan memulainya mulai dari kapan? Hari besok. Besok ya, benar ya, besok ya. Nanti Bu Evi akan lihat ya, apakah besok Zaki sudah mulai menerapkan itu tadi. Yang pertama tadi, apa tadi Nak? Menyusun, menyiapkan sekolah malam hari. menyiapkan peralatan sekolah malam hari, sama bangunnya tadi lebih pagi atau lebih cepat. Oke. Nah, karena Zaki sudah meyakini kalau tadi orang yang suka ketinggalan peralatan tulis dan lain-lain itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian lagi itu pada akhirnya membuat teman-teman jadi kecewa kan ya tadi ya, karena Zaki tidak membawa tugas kelompok itu tadi kan ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena Zaki sudah meyakini, Zaki sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan Zaki tahu kapan harus memulainya tadi ya. Maka Ibu Evi anggap sampai sini permasalahan sudah selesai. Tinggal kita lihat nanti apakah Zaki benar-benar tuh melaksanakan hal itu besok hari ya. Oke, terima kasih ya Zaki, hari ini sudah berkenan ngobrol sama Ibu Evi di sini. Santai saja, tenang aja ya. Zaki boleh kembali ke kelas lagi. Silakan. Assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Naila, tadi pagi Naila datang jam berapa ke sekolah? 7.30. 7.30 ya. Oke, berarti tepat pada waktunya. Kita masuk bel berbunyi 7.30, Naila datang 7.30 tepat pada waktunya. Oke, berarti itu sudah ada perubahan dibandingkan kemarin. Naila terlambat datang ke sekolah, ya kan? Oke. Terkait dengan itu, mungkin terkait dengan apa yang harus Naila lakukan kemarin, ya kan? Naila sudah tahu apa aja, masih ingat nggak apa aja yang harus dilakukan kemarin? Sehingga pada akhirnya hari ini Naila bisa datang lebih tepat waktu ke sekolah. Tidur jangan larut malam, bangun lebih pagi. Jadi tadi malam tidurnya tidak larut ya? Jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam sudah tidur, bagus. Kemudian bangunnya lebih pagi, jam 4.30. Jam 4.30 sudah bangun. Oke. Aktivitasnya begitu bangun tidur masih sama seperti kemarin? Iya, masih sama. Masih sama. Oke. Terus dari rumah ke sekolah jam berapa tadi? Dari rumah ke sekolah itu rasanya jam 7. Jam 7 ya? Oh, jadi karena kemarin itu kata Naila dari rumah ke sekolah itu perjalanannya 30 menit. Jadi pas 7.30 tepat Naila sudah berada di sekolah. Dan itu sudah keren. Artinya sudah ada perubahan dibanding kemarin. Yang lain Naila seringkali terlambat. Nah, tinggal Ibu Evi minta konsistensinya aja lagi nih ke depannya ya. Artinya hal itu harus terus dibiasakan hingga menjadi satu kebiasaan yang baik, ya kan? Kebiasaan yang positif karena untuk Naila juga. Terus apa yang Naila rasakan ketika Naila pada akhirnya tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Jadi percaya diri dan happy, Bu. Jadi lebih percaya diri dan happy ya. Kenapa jadi percaya diri? Karena gara-gara perjanjian Ibu kemarin kan janji itu harus ditepati. Jadi Naila jadi pede tuh mau nepatinnya tuh, jadi pede. Oke. Terus ketika ada perbedaan nggak terkait dengan tatapan teman-teman ketika Naila masuk ke dalam kelas pada saat Naila terlambat sama pada saat Naila datang tepat waktu? Ada sih. Ada. Yang kaget gitu lah.
Kalau misalkan pas Naila terlambat tuh rasanya gimana sih ditatap teman-teman itu? Rasa kurang pede gitu loh. Kurang pede, ada rasa kayak rasa bersalah gitu ya, kayak apa sih gitu yang ngeliatin aku gitu ya. Iya begitu. Ya, setelah hari ini bisa datang tepat waktu, jadinya tatapan teman-teman lebih Menegangkan. lebih menegangkan, maksudnya lebih excited gitu. Oh ya, Iya. Naila bisa datang lebih pagi gitu. Jawabannya begini, tumben kamu datang lebih nggak terlambat lagi tuh nah. Oh gitu. Bilang aja terus Naila gimana meresponnya? Meresponnya biasa-biasa aja lah, soalnya ada pede-pedenya juga gitu. Oke. Artinya hal seperti itu kan sudah baik ya, Naila ya. Dan Ibu Evi juga rasanya happy banget Naila bisa datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kan Naila benar tadi bisa lebih percaya diri. Jadi Naila meyakini kan kemarin kalau misalkan apabila kita datang tepat waktu ke sekolah, berarti itu masuk ke dalam ranah Naila itu meyakini salah satu keyakinan kelas kita, yakni Disiplin waktu. disiplin waktu. Oke, benar. Sip, keren banget. Hari ini sudah melaksanakan apa yang dijanjikan kemarin dan apa yang diyakini kemarin. Jadi Bu Evi harap Naila bisa terus melakukan hal baik ini sampai nanti kapanpun ya. Jadi orang yang tepat waktu, tidak lagi tuh terlambat-terlambat ini dan itu. Oke Naila, tos dulu dong. Sudah keren hari ini. Terima kasih ya Naila. Naila boleh kembali ke kelas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zaki. Waalaikumsalam. Oke, Zaki gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Zaki, hari ini tadi kan Ibu Evi ada meminta Zaki untuk mengumpulkan tugas lagi kan? Gimana hari ini Zaki ketinggalan lagi nggak tugasnya? Enggak ya? Oke, Alhamdulillah. Karena kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya Zaki ya terkait dengan apa sih yang harus dilakukan. Masih ingat nggak apa yang harus dilakukan kemarin supaya Zaki nggak tertinggal tugas lagi? Apa aja? Coba sebutin. Siapkan peralatan sekolah pada waktu malam hari dan tidurnya nggak terlalu malam. Tidur tidak terlalu malam, bangunnya Harus bangun jam cepat. oke, lebih cepat ya. Jadi kalau kemarin Zaki menyiapkan peralatan sekolah itu pada saat pagi hari, ini sudah berubah ya polanya. Di malam hari sudah nyusunnya sehingga Zaki nggak tertinggal lagi. Terus apa yang Zaki rasakan ketika hari ini? Wih, aku sudah tidak tertinggal tugas lagi nih ketika Ibu Evi ngasih meminta untuk mengumpulkan tugas hari ini. Merasa bertanggung jawab. Merasa lebih bertanggung jawab, keren. Terus apa lagi? Merasa lebih apa lagi? Perasaan hatinya lebih apa? Selain lebih bertanggung jawab, merasa lebih bertanggung jawab, apa lagi? Senang ya, apalagi lihat ekspresi Bu Evi nggak marah ya. Oke Zaki, baik. Nah berarti ini sudah jadi salah satu kebiasaan baik ya, salah satu budaya positif. Zaki yang awalnya nyusun bukunya di pagi hari berubah ke malam hari, sehingga pada akhirnya apa? Mengurangi atau menghindari Zaki lupa atau tergesa-gesa, yang pada akhirnya jadi tertinggal perlengkapan sekolah. Oke deh, kalau misalkan sudah berubah, kita tos dulu dong. Artinya Zaki sudah berusaha jadi orang yang lebih baik, dan itu perlu dipertahankan terus ya nak ya. Jangan berubah lagi nantinya ya, dipertahankan terus menerus sampai pada akhirnya itu jadi satu kebiasaan yang baik. Oke? Ya, kiranya itu aja. Terima kasih Zaki. Boleh kembali ke kelas.